Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya akan sedikit menjelaskan tentang teori fungsional, teori komunikasi. Nama saya Muhammad Tulil Firdaus, dan di kelompok saya juga ada Ari Imam Gunawan, Muhammad Auliansyah, Muhammad Fadil Hasni, dan Muhammad Bintang Prayoga Rismawan. Dan berikutnya ada pengertian teori fungsional yang akan dibacakan oleh Ari Imam Gunawan. Pengertian teori fungsional. Teori fungsional adalah istilah teori yang berasal dari bahasa Inggris atau functional theory yang berusaha secara fungsionalisme dengan melacak faktor penyebab perubahan sosial masyarakat sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi memenuhi kehidupan mereka. Teori ini berhasil mempersingkat perubahan sosial yang tingkatannya moderat, bukan memandang pada konflik sosial sebagai bagian kehidupan manusia. Berikutnya ada pengertian teori fungsional yang akan dibacakan oleh Auliansyah. Selanjutnya ada pengertian teori fungsional. Teori fungsionalisme mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, di mana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi, di mana tidak ada satupun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikuti sertakan bagian yang lain. Berikutnya ada tokoh dari teori fungsional yang akan dibacakan oleh Muhammad Fadil Hasni. Tokoh teori fungsional. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Émile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sebagai yang dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Yang berikutnya ada contoh teori fungsional yang akan dibacakan oleh Muhammad Bintang Prayoga Rismawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh teori fungsional. Salah satu contoh fungsional dalam media sosial. Awal mula perkembangan arti media sosial dianggap sebagai salah satu bentuk ancaman bagi proses sosial dan interaksi sosial secara langsung. Karena menjaga masyarakat dengan hubungan secara elektronik, banyak pihak yang memilih tidak menggunakan media sosial. Akan tetapi, pada akhirnya, dengan kesadaran masyarakat yang terjadi serta betapa pentingnya media sosial ini, menjadikan nilai kebutuhan bahwa media sosial adalah bagian daripada syarat interaksi sosial dalam masyarakat yang terjadi dengan sangat gampang. Ini nih baru tawuran kali ya? Bukan ini. Kenapa nih? Lagi ngapain lu? Tawuran lah. Ngapain nonton tawuran? Gue pengen tawuran seru. Jangan nonton tawuran di sosmed mah, gak baik. Emang kenapa sih? Lu harusnya tuh di sosmed lu belajar, cari ilmu yang banyak, malah nonton tawuran. Gak boleh nih. Iya kali ya. Gue harusnya cari tentang berpendidikan ya. Iya. Gak boleh kayak gini ya. Udah stop, jangan nonton. Yaudah, makasih Ari. Ya, gua cabut dulu dah. Iya, hati-hati Ari, makasih. Mas, lain kali jangan main HP dong kalau jalan. Maaf ya. Pertentangan masyarakat dan ketidakterimaan masyarakat dalam hal-hal yang baru ini pada akhirnya terima menjadi salah satu intisari daripada teori fungsional dijalankan. Kajian mengenai teori ini terlepas begitu saja dengan konflik karena semua berjalan sebagai
sebagaimana waktunya. Meskipun demikian banyak pertentangan yang muncul. Salah satu pertentangan atau kritik yang ada dalam teori fungsional ini adalah pandangan yang sama terhadap teori struktural fungsional yang hanya dikaji dengan proses menunggu. Terima kasih, segitu pengertian dari kami.